Nah, harga diri seorang hamba itu sesungguhnya adalah ibadah kita. Profesi utama kita sebagai seorang hamba manusia itu adalah ibadah. Ya. Jadi di dalam tasawuf ibadah itu bukan sekedar rutinitas. Ya. Satu kegiatan ritual yang kita lakukan. Tetapi ibadah itu adalah profesi hidup kita. Tapi jarang kita mengatakan kegiatannya apa Pak? Beribadah. Profesinya apa Pak? Seorang hamba begitu. Atau hamba itu kan abdun dari kata ibadah, seakar dengan kata ibadah. Ya. Jadi profesi utama kita sebelum kita menjadi pedagang, sebelum kita menjadi guru, sebelum kita menjadi pegawai, sebelum kita menjadi YouTuber, konten kreator dan lain sebagainya, itu kita sudah punya pekerjaan namanya ibadah. Nah, ini harus kita sadari. Maka ibadah itu menjadi ways of life kita, way of life, menjadi jalan hidup kita. Nah ini harusnya begitu idealnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa bersua, berhimpun di dalam majelis yang insya Allah diberkahi ini. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad yang kali ini kita sampai di makalah yang ke-54 dari Babus Sulasi. Sebagaimana biasanya saya bacakan dulu kitabnya, lalu kemudian kita akan mengeksplorasi kandungan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal khamsun. Dan makalah atau nasihat yang ke-54, ya. Qila, dikatakan. Jadi tidak disebutkan di sini siapa sumber dari pemilik makalah ini. Ya. Ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi ini sudah demikian masyhur begitu ya, sehingga sudah menjadi milik publik, gitu. Sehingga sampai kemudian terlupakan siapa yang menjadi sumber, gitu ya. Kemungkinan yang kedua, ya, sumbernya mungkin ya, tidak mau disebut, begitu ya, kemungkinannya. Ya, tapi yang pertama ya, bisa jadi lebih kuat, begitu ya. Mungkin sudah menjadi satu ungkapan yang biasa, gitu ya, terdengar di kalangan umat Islam, sehingga tidak disebutkan siapa sumber aslinya.
Qila dikatakan, disebutkan, al-ibadatu lillahi ta'ala, ibadah kepada Allah itu adalah hirfatun. Hirfatun itu makna literalnya kalau kita buka di kamus itu artinya kerajinan tangan. Ya, atau apa? Ya, profesi, pekerjaan, ya, atau berproduksi, menghasilkan sesuatu produk yang kemudian kita jual, gitu ya. Hirfatun, profesi, pekerjaan. Imam Nawawi memberikan penjelasan ai maksabun min kulli jihadin. Maksab itu dari kata kasabah, itu artinya bekerja. Ya. Kasbul ais itu artinya mencari penghidupan, artinya bekerja untuk melangsungkan kehidupan kita, ya. Maksab, ya. Min kulli jihadin, atau dikatakan sebagai profesi apapun itu dari segala sisinya. Bisa kerajinan tangan, ya, bisa berternak atau budidaya dan lain sebagainya, ya. Ya, profesi. Jadi ibadah itu diibaratkan dengan satu pekerjaan, satu profesi. Wahanutuha al-khalwah. Ya. Hanutuha al-khalwah. Tokonya, warungnya untuk mendisplay hasil pekerjaan itu adalah al-khalwah. Khalwat, kesendirian kita ketika bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai dukanuha muhadasatus sirri ma'allahi ta'ala haitsu la ahad. Ya. Ai dukanuha yakni tokonya. Dukan itu artinya toko. Ya. Toko dari profesi untuk mendisplay hasil produk dari pekerjaan kita tadi itu adalah muhadasatus sirri. Ya, berbincang-bincang secara rahasia ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala, haitsulah ahad, di mana di situ tidak ada seorang pun, hanya kita berdua dengan Allah. Jadi itu yang disebut dengan berkholwat, ya, seperti yang dulu dilakukan oleh Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Nah, beliau sering bertahanus, berkholwat, menyendiri, menjauhkan diri dari keramaian dunia, ya, di dalam satu gua yang kita kenal dengan nama gua apa? Hira. Nah, gua Hira. Jadi menyendiri itu berkholwat, namanya kholwah. Di mana kita hanya berdua dengan Allah, kita melakukan banyak perbincangan rahasia. Ya, curhat kita, munajat kita, gitu ya. Zikir-zikir kita, tasbih-tasbih kita, ya, bersama Allah di dalam kesendirian kita. Itu namanya khalwah. Jadi ibadah diibaratkan dengan profesi, ya, satu pekerjaan di mana kita memproduksi sesuatu, semisal kerajinan tangan, lalu kita display hasil pekerjaan kita itu melalui khalwat kita. Di dalam khalwat kita, tokonya itu, tempat displaynya itu adalah kesendirian kita bersama Allah. Wa ra'su maliha at-taqwa. Ya, wa ra'su maliha at-taqwa. Dan modal, ya, setiap profesi perdagangan itu kan ada modalnya, gitu. Jadi ra'sul mal itu artinya modal, ya. Dan modal dari ibadah itu, dari pekerjaan kita sebagai hamba ibadah itu adalah at-taqwa, ketakwaan. Ya. Ai aslu halil ibadati siyanatun nafsi amma tastahiqqu bihil uqubah. Ya. Min fi'lin au tarkin. Yakni kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan ra'su maliha at-taqwa itu adalah aslu halil ibadah, asal atau muasal dari setiap kondisi yang bernilai ibadah itu adalah siyanatun nafsi, menjaga diri.
membentengi diri, ya, amma tastahiqqu bihil uquba, dari apa saja, barang-barang apa saja yang itu bisa mendatangkan akibat buruk bagi kita. Min fi'lin al tarkin, apakah itu dari aspek perbuatan kita, al tarkin atau kelalaian kita saat meninggalkan kewajiban. Ya, ini yang disebut dengan takwa. Jadi inti dari ketakwaan menurut Imam An-Nawawi dalam penjelasan ini adalah siyanatun nafas. Ya, menjaga diri, ya, agar selalu kita berada di dalam ketaatan kita, ya, untuk tidak tergelincir di dalam kemaksiatan karena kelalaian kita, ya, atau agar kita selalu berada dalam bingkai, ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa dan itulah modal dasar dari ibadah. Nah, ini nanti coba kita eksplorasi lebih dalam. Waribhuha, ya, waribhuha, ribhun itu artinya keuntungan atau labanya, ya, laba atau keuntungan dari profesi berupa ibadah tadi itu adalah al-jannah, surga. Nah ini, ai darus sawab wa ma fiha, surga itu adalah darus sawab, ya, tempat pahala bagi kita, rumah pahala, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya, itulah keuntungan dari ibadah. Nah, ini Bapak Ibu, nasihat yang ke-40 berapa tadi? 44 ya. 54 yang mengumpamakan ibadah itu seperti profesi pekerjaan kita. Ya, ada apa tokonya, ya, tempat kita bekerja atau tempat mendisplay, ya, kalau itu profesinya berupa produksi, bisa jadi tempat kita memproduksi itu adalah hanut, ya, itu adalah khalwah, kesendirian kita dengan Allah. Di situ kita intim sekali dengan Allah, asyik, ya, masyuk, gitu ya. Selalu kita rindukan keberduaan, gitu ya. Disitulah sesungguhnya tempat kita berproduksi, ya. Ketika ibadah diumpamakan dengan profesi, modal dasarnya adalah ketakwaan dan keuntungan yang diraih adalah surga. Nah, jadi ini nasihat yang ke-54. Al-ibadatu hirfatun wa hanutuha al-khalwatu wa ra'su malihat taqwa wa ribuhal jannah. Ya, ibadah itu seperti profesi, bekerja, berproduksi, tokonya atau tempat kita bekerja itu, ya, itu adalah berkhalwat, ya, menyendiri bersama Allah, modalnya ketakwaan dan labanya atau keuntungannya adalah surga, darus sawab. Ya. Mari coba kita eksplorasi Bapak Ibu. Ya, al-ibadatu hirfatun. Mengapa sih ibadah itu kok disebut sebagai profesi? Diumpamakan dengan profesi. Oke, Bapak Ibu, kira-kira dengan pekerjaan itu, ya, kita di hadapan manusia itu punya posisi atau tidak? Pasti dong. Kalau kita lontang-lantung nggak punya pekerjaan, di mata manusia seringkali kita tidak dianggap. Maka seringkali percakapan awal yang ditanyakan, setelah bertanya bagaimana kabarnya, namanya siapa, di antara yang ditanyakan apa? Profesinya apa? Kalau tidak menggunakan kata profesi, sekarang sibuknya apa, Pak? Aktivitasnya apa? Saya mengajar, saya guru, saya ini. Karena itu juga menjadi bagian dari satu, ya, apa, harga diri yang dilihat orang lain terhadap diri. Nah, harga diri seorang hamba itu sesungguhnya adalah ibadah kita. Profesi utama kita sebagai seorang hamba manusia itu adalah ibadah, ya.
Jadi di dalam tasawuf ibadah itu bukan sekedar rutinitas, ya, satu kegiatan ritual yang kita lakukan, tetapi ibadah itu adalah profesi hidup kita. Sebagaimana seorang pedagang, dia menekuni profesinya gitu ya, dengan serius tentunya, agar perdagangannya ini, profesinya ini berkembang baik, mendapatkan keuntungan, maka harusnya kita sebagai seorang hamba itu juga kita serius dalam menekuni profesi hakiki kita sebagai seorang hamba, yaitu ibadah kita sebagai jalan hidup kita. Tapi sayangnya kita ini kan sering melupakan itu. Kita mengalahkan ibadah kita sebagai profesi dasar utama kita sebagai seorang hamba, kalah dengan profesi keduniaan kita. Sebagaimana seorang pedagang, dia menekuni profesinya gitu ya, dengan serius tentunya, agar perdagangannya ini, profesinya ini berkembang baik, mendapatkan keuntungan, maka harusnya kita sebagai seorang hamba itu juga kita serius dalam menekuni profesi hakiki kita sebagai seorang hamba, yaitu ibadah kita sebagai jalan hidup kita. Tapi sayangnya kita ini kan sering melupakan itu. Kita mengalahkan ibadah kita sebagai profesi dasar utama kita sebagai seorang hamba, kalah dengan profesi keduniaan kita. Ya. Bahkan di dalam ibadah kita itu kita tidak bisa khusyuk, itu berarti nggak serius. Karena pikiran kita itu justru tersedot ya, dengan ya, profesi duniawi kita. Kita bawa kebingungan, kepusingan kita dalam bekerja, di dalam sholat kita. Sehingga kita lupa, sudah baca Fatihah atau belum. Ayat yang pertama tadi kita baca di rakaat pertama apa ya? Ya, kita lupa. Karena ya, kita terbawa oleh ya, kesibukan dunia, pekerjaan duniawi kita. Sampai ya, ada sindiran dalam cerita Laila Majnun itu ya. Ya, ini satu cerita yang terkenal, saya nggak tahu kalau anak-anak sekarang masih paham nggak cerita ya Qais wa Laila. Jadi tokohnya itu adalah Qais. Ya, tokoh protagonisnya itu Qais. Laila itu perempuan yang dicintainya. Sebenarnya cerita itu mengekspresikan tentang bagaimana kita mencintai Tuhan itu sampai membuat kita seperti Qais yang dijuluki sebagai Majnun. Maka kita mengenal judulnya ya, Laila Majnun. Bukan Lailanya yang gila gitu ya, tapi Qais yang mencintai Laila sampai demikian seperti orang gila. Dia mengejar apapun yang berbau Laila. Ya. Harusnya kita dengan Tuhan itu begitu. Saking kita mencintai Tuhan kita, kita tergila-gila dengannya, maka apapun yang itu terkait dengan Tuhan kita, kita mencintainya. Maka digambarkan di situ, ini menjadi, nanti kaitannya dengan ibadah tadi ya. Qais itu begitu tergila-gila sampai seperti orang Majnun. Majnun itu berarti kehilangan akal warasnya, gitu. Itu Majnun. Dari kata janana, jununun, itu artinya tersembunyi akal pikirannya. Seperti jannah disebut surga itu karena keindahannya tersembunyi dari segala bayangan kita tentang keindahan. Apapun yang kita bayangkan tentang keindahan surga, kiranya surga lebih indah dari itu. Sampai tidak bisa kita bayangkan karena tersembunyi keindahannya. Nah, orang yang akal pikirannya itu tersembunyi, hilang, namanya ODGJ, itu dalam bahasa Arab Majnun. Nah, Qais ini mencintai Laila itu sampai segitunya. Apapun yang berbau Laila, dia kejar. Nah, digambarkan dalam cerita itu ada anjingnya Laila lewat, dia kejar itu anjing ya. Qais mengejar anjing itu sambil menyebut Laila, Laila, Laila. Ya, itu. Sampai kemudian dia melewati tempat orang beribadah, sholat. Ya. Sambil mengejar anjing, anjingnya lewat situ, dia kejar sambil menyebut Laila, Laila, Laila. Nah,
orang yang sedang sholat itu merasa terganggu, setelah sholat dia marah, itu Qais dimarahin habis begitu ya, karena mengganggu sholatnya. Lalu kemudian Qais mengatakan, mohon maaf saudara-saudara, gitu ya, ini anjingnya Laila, gitu ya, maka saya kejar, gitu ya. Karena demikianlah apa yang dalam pikiran saya hanya ada Laila di situ. Ya, termasuk ketika melihat anjing ini, saya melihat di situ ada Laila, gitu ya. Tetapi yang heran dalam pikiran saya, kenapa Bapak Ibu dalam beribadah kok masih berkesadaran tentang saya yang mengejar anjing? Paham maksudnya ya? Nah itu. Jadi mereka mengatakan, dasar gila kamu. Yang gila siapa kalau begitu? Kata Qais. Ya. Saya ketika mengejar anjing, saya sudah nggak sadar kalau ada kalian yang sedang beribadah. Kok Anda yang beribadah masih sadar kalau saya sedang mengejar Laila? Nah, itu. Nah, kiranya seperti itulah kita seringkali, harusnya ibadah kita ketika kita sholat dan sebagainya, kesadaran kita itu hanya ada Tuhan di situ. Tapi kok kemudian terganggu dengan kesadaran profesi duniawi kita. Nah ini, itulah sebenarnya ibadah. Jadi ibaratnya dia adalah profesi hidup. Bukan ibaratnya mas, harusnya begitu. Sebagai seorang salik, ya, yang kita menjadi pejalan menuju Tuhan, profesi kita adalah ibadah. Maka kita serius menjalaninya sebagai way of life, jalan hidup kita. Ibadah menjadi identitas eksistensial kita, identitas keberadaan kita sebagai seorang hamba, di mana tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah. Sebagaimana tadi di rakaat pertama Imam membacakan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ya, masalah. Iya Pak Imam ya. Surat Az-Zariyat. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi profesi utama kita sebagai seorang hamba, sebelum kita kemudian memilih profesi duniawi kita, itu adalah beribadah. Sebagai seorang salik, salaka, itu artinya berjalan. Seorang yang berjalan menuju Tuhannya. Dan kalau kita coba perhatikan hidup kita kan memang satu perjalanan kembali. Maka ketika ada sahabat kita yang meninggal, kita beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini sedang apa? Berjalan menuju Allah, kembali kepada Allah. Ya, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali. Maka kadang kita berpikir kehidupan ini ibaratnya tak ubahnya adalah perjalanan pulang. Kita berangkat dari Allah dan kita menuju kembali kepada Allah. Dan itu menjadi kesadaran transendental kita. Tidak hanya kita, tetapi hampir binatang-binatang yang menjadi tanda-tanda keagungan Allah begitu. Dia senantiasa punya kerinduan untuk kembali ke tempat di mana dia dilahirkan. Kita kenal salmon misalnya, ikan salmon. Sampai dia keluar dari sungai di mana dia dilahirkan, lalu mengarungi satu perjalanan panjang melintasi benua, pada akhirnya dia juga kembali ke tempat itu, bertelur lalu kemudian menikah. Nah, kita sebagai seorang salik itu juga begitu. Kita dihadirkan, diciptakan oleh Allah. Itu berarti muasal kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena ada unsur ruh dalam diri kita. Sehingga kita punya kerinduan untuk selalu kembali kepadanya. Dan Allah Maha Rahman, Maha Rahim, sangat tahu. Nggak mungkin kita bisa menemukan jalan kembali dengan sendirinya. Karena Allah begitu absolut, mutlak, sedangkan kita sangat relatif. Maka setiap jalan ibadah yang kita karang-karang sendiri pasti sesat. Betul Bapak Ibu ya? Makanya kemudian Allah menunjukkan jalannya. Begini loh caranya kalau ingin kembali kepadaku. Diutus para nabi, para rasul yang menjelaskan jalan itu. Yang disebut dengan Islam, keberserahan diri. Ya, tata laku ibadahnya kemudian ditunjukkan. Ya,
Nah itu, maka jangan pernah dalam hal ibadah mencari jalan sendiri. Maka prinsipnya yang sering didalilkan, al aslu fil ibadati at-tahrim. Asal muasal dari segala bentuk ibadah itu adalah haram hukumnya. Maka kita nggak boleh mencari jalan sendiri. Illa ma dallat dalilu ala wujubihi, kecuali ada dalil yang mewajibkannya. Maka tata cara sholat kita ya begitu, puasa kita ya begitu, ada dalil yang diajarkan oleh Allah melalui para nabinya, kita melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya, itulah profesi kita sesungguhnya, jalan kembali kepada Allah melalui ibadah kita. Oke, karena apa? Identitas eksistensial, jadi identitas keberadaan kita sebagai seorang hamba manusia selain jin yang diciptakan oleh Allah itu adalah ibadah-ibadah kita. Maka taruhannya nanti pasca kehidupan dunia kita yang dilihat adalah ibadah kita, bukan profesi kita, bukan jabatan kekuasaan yang kita miliki hari ini, bukan kekayaan yang kita miliki, tidak. Yang dipertaruhkan adalah ibadah kita. Nah, apakah profesi duniawi yang kita miliki hari ini betul-betul menjadi sarana ibadah kita atau tidak? Jangan dibayangkan kemudian ibadah itu hanya mahdo ya Bapak Ibu ya. Karena kehidupan setiap tarikan nafas kita bagi seorang salik itu merupakan jalan ibadah. Nah ini. Nah ini. Jadi ibadah itu diibaratkan, bukan diibaratkan ya. Harusnya memang menjadi profesi hidup kita sebagai seorang abdun, sebagai seorang hamba yang selalu berjalan, punya kerinduan untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, dan itu harus kita tekuni dengan serius ya, tidak main-main. Boleh dunia kita adalah dunia la'bun walahun, tetapi tetap ya ibadah di mana itu meliputi setiap waktu kehidupan dunia kita harus kita jalani dengan penuh keseriusan. Karena itulah identitas eksistensial kita. Identitas tanda kita ada gitu. Kalau Descartes mengatakan cogito ergo sum begitu ya. Aku berpikir maka saya ada, maka seorang muslim sejati seharusnya mengatakan ya, saya beribadah, maka saya ada, itu mestinya. Artinya kalau saya nggak sholat berarti saya sedang nggak ada, gitu. Harusnya begitu. Sholatku menunjukkan eksistensi diriku, gitu ya. Bukan flexing, bukan kemudian joget-joget di TikTok menjadi identitas eksistensialnya. Kalau nggak terkenal kayaknya saya nggak ada deh, nggak juga begitu. Harusnya ketika kita asik masuk, sungguh kita mengalami ya kebahagiaan kita bersendiri dengan Tuhan kita, disitulah sesungguhnya eksistensi kita, keberadaan kita di dunia ini. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, al-khalwah, kesendirian, berkholwat, itu apa sih? Imam Nawawi memberikan penjelasan tadi, berbincang muhadasatullahi sirran, berbincang rahasia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kesendirian kita ketika tidak ada orang lain bersama kita. Nobody with us. Itu saat itu kita sedang berduaan dengan Allah. Itulah berkholwat, dan itu caranya melalui sholat-sholat kita, melalui zikir wirid kita. Kita gelar sajadah kita, tidak kok kemudian bersemedi atau yoga begitu ya. Ngapain? Sedang berkholwat bersama Allah gitu ya. Ya sekarang kan ada yang yoga begitu untuk mendapatkan ketenangan gitu. Nah, ketika sedang yoga gitu, apa pikiran kita itu kemana itu? Ya sambil wirid Ustaz gitu ya. Tapi kok pakaiannya begitu gitu ya. Ya, padahal kita diajari berkholwat, yoga yang sesungguhnya ya dalam sholat kita. Itu kita berbincang dengan Allah.
Ya, kita sedang curhat di situ. Kita tambahi dengan zikir, dengan wirid kita, dengan munajat kita. Hatta terkait dengan kesulitan hidup kita, kita curhatkan kepada Allah, ya Allah, sampai umur sekian kok saya nggak nikah-nikah, ya Allah, jodohku kemana ini? Apakah memang kau sudah takdirkan jodohku mati waktu TK, ya Allah? Curhatkan gitu ya. Curhatkan. Dan Allah sangat menyukai hamba yang berakhlak ria. Walaupun saja di bahasa doanya itu bahasa yang kurang sopan dalam bahasa manusia gitu ya. Kan cerita-cerita begitu banyak ya. Seperti ceritanya Prof. Imam Mawardi ya. Saya kira Bapak Ibu mungkin pernah mendengarnya di TikTok atau di YouTube gitu. Bagaimana seorang lelaki gitu, yang bernama Sulaiman. Ya, yang wajahnya sebenarnya nggak ganteng. Tafsir nggak ganteng itu berarti jelek gitu. Ya. Dia naksir seorang perempuan yang bernama Fatimah, cantiknya minta ampun. Ya, Fatimah ini punya ibu namanya Zubaidah. Janda, sudah janda, ditinggal suaminya sudah 4 tahun. Ya, anak satu namanya Fatimah, cantiknya amit-amit, gitu, perawan ting-ting. Gitu ya. Sulaiman ini juga jejaknya tong-tong, gitu ya. Dia naksir sama Fatimah ini. Tapi dia sadar diri, saya nggak tampan, Fatimah begitu cantik. Datang dia ke kiainya, Kiai, saya sungguh sudah waktunya saya menikah. Saya naksir perempuan yang bernama Fatimah, dia ceritakan, tapi saya nggak pede, Kiai. Kenapa kamu nggak pede? Kata kiainya, kamu punya Tuhan. Ya, coba kamu selalu berkholwat bersama Tuhan, begitu ya. Doa di situ banyak-banyak, ya, agar engkau dikuatkan, ditundukkan hati Fatimah untukmu. Gitu ya. Coba kamu setahun penuh kamu tahajud, berdoa banyak-banyak. Saya nggak tahu ya, kenapa kiainya ngasih saran untuk tahajud? Apakah ada unsur mujarobatnya? Saya nggak tahu. Pokoknya suruh itu. Tahajud setiap malam selama 1 tahun penuh. Gitu. Dan berdoa kesendirian dengan Tuhan. Setelah 1 tahun dia menghadap kembali ke kiainya. Kiai, sudah setahun ini saya melakukan apa yang disarankan Kiai. Apa langkah saya berikutnya? Datangi rumah Fatimah. Ya, kamu harus pede mengenalkan diri. Kalau kamu doa tok ya nggak dilihat oleh Fatimah gitu. Lakukan seperti dilakukan anak sekarang, PDKT gitu ya. Gitu. Lalu dia datang ya ke rumahnya Ibu Zubaidah untuk berkenalan dengan Fatimah. Ketika dia dan datanglah waktu pagi hari ya, setelah subuh sampai jam 7, jangan sampai lebih dari jam 7. Saya juga nggak tahu kiainya ngasih begitu itu apa ada ininya, apakah saya nggak tahu juga begitu ya. Hanya kiainya mengatakan karena pagi hari itulah waktu yang Allah turunkan banyak keberkahan begitu ya, bagaimana sabda Nabi. Maka dia datang ketuk pintu jam 6 pagi ke rumah Bu Zubaidah. Ya, dia ketuk, Assalamualaikum. Yang keluar bukan Fatimah, tetapi Ibu Zubaidah, janda 1 anak, ya, ditinggal mati 4 tahun oleh suaminya, gitu ya. Dia mengenalkan diri, saya Sulaiman, Bu. Apa mau ada apa ini, gitu ya. Ya, saya ingin bertemu dengan putri ibu yang bernama Fatimah, gitu. Oh, Fatimah sedang jalan dengan temannya, mungkin sedang jalan pagi begitu ya. Nah, coba monggo pinarak dulu gitu ya. Masuk, dibuatkan teh oleh Bu Zubaidah gitu ya. Lalu bincang-bincang gitu ya. Nah, maksud saya ke sini Bu sesungguhnya ingin melamar gitu ya. Putri ibu yang bernama Fatimah. Mendengar itu Bu Zubaidah itu nangis gitu ya. Nangis. Loh, kenapa ibu kok menangis? Ya. Kenapa ibu kok menangis? Kata si Zubaidah mengatakan, ya Mas Sulaiman, ya kenapa kok enggak dengan saya saja? Loh Bu, saya ini sudah berdoa selama 1 tahun. Yang saya tuju adalah Fatimah.
Kata Bu Zubaida, saya juga begitu Mas. Selama 1 tahun sejak melihat Mas Sulaiman itu doa saya juga tertuju pada Mas Sulaiman. Kata Sulaiman, waduh ada perang doa ini gitu ya. Karena dia nggak enak dengan Bu Zubaida, dia bilang, oke Bu, saya akan istikharah dulu begitu ya. Tolong nanti akan saya sampaikan kalau saya sudah punya keputusan. Gitu. Artinya dia pulang. Nah, dia datang ke kiainya. Waduh gawat kiai. Ada apa man? Kok tiba-tiba datang kayak pusing begitu? Gitu. Sepertinya malaikat salah laporan ini pada Tuhan itu. Saya sudah berdoa 1 tahun untuk mendapatkan hati Fatimah, ternyata yang justru kecantol hatinya ibunya. Sudah lama, nggak usah pusing, kata kiainya. Hidup ini dijalani dengan ringan saja. Kalau memang takdirnya tidak dapat Fatimah, ibunya kan juga nggak apa-apa. Nah, cobalah jalan yang ketiga harus kamu lakukan, kata kiainya. Apa itu kiai? Istikharah lah, gitu. Istikharah, biar mantap nanti pilihanmu, gitu ya. Setelah beristikharah, nah, akhirnya sudahlah, nggak dapat anaknya, dapat ibunya juga, nggak apa-apa. Akhirnya tunangan dengan Ibu Zubaidah. Sudah kemudian direncanakan kapan pernikahannya, macam-macam. Ya, sudah pesan gedung, sudah pesan makanan dan lain sebagainya. 1 bulan sebelum pernikahannya, ternyata Bu Zubaidah itu naik becak kecelakaan, nyungsep di got, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ceritanya begitu. Ya. Saya nggak tahu, Prof. Imam Mawardi ini katanya ini cerita nyata begitu ya. Meninggal dunia, rembukan keluarganya Bu Zubaidah, ini duit sudah dikeluarkan, sewa gedung, makanan dan sebagainya, sepertinya kok kalau dibatalkan rugi besar. Maka dibujuklah Fatimah, gimana kalau dengan Fatimah saja. Nah, akhirnya Fatimah setuju. Gitu. Jadilah Sulaiman sama Fatimah. Wah, lalu kemudian Sulaiman segera berlari ke kiainya mengatakan, Kiai, ternyata malaikat tidak salah laporan. Apa maknanya ini Bapak Ibu? Jangan pernah putus asa. Optimisme, roja kepada Allah itu harus selalu ya, kita punya. Ya. Kalau Allah sudah menentukan, tidak ada yang luput. Gitu. Ya itu. Dan doa itulah jalan terbaik ketika kita bermunajat bersama Allah. Walaupun cara doanya Sulaiman tadi itu juga ngawur, dalam bahasa kita itu enggak sopan begitu ya. Dalam doanya setiap hari tahajudnya, ya Allah, saya sungguh sudah terpaut dengan Fatimah. Kalau memang dia bukan jodohku, ya Allah, tolong jadikan jodoh saya. Selalu itu yang didoakan. Kalau sekiranya hatinya ya, dia memang sudah berjodoh dengan orang lain, ya diubah ya Allah agar menjadi jodoh saya. Jadi doanya itu rodok ngawur bahasanya, tapi Allah suka dengan begitu, gitu. Karena menunjukkan keintiman, keakraban seorang hamba kepada Tuhannya. Ingat gak ketika Nabi Sulaiman itu memarahi seorang penggembala, ya, sambil menggembala dia duduk di bawah pohon, lalu kemudian berdoa dengan bahasa yang menganggap Tuhan itu seperti temannya, menganggap Tuhan seperti temannya, saking akrabnya. Seperti orang yang sudah akrab itu kadang-kadang bahasanya kan ngawur ya, bahasa mana Surabayaan ketika ketemu dengan teman akrabnya itu kan seperti itu gitu ya, bahasa binatang keluar, saking akrabnya kan begitu. Nah, dia menyetarakan Tuhan dalam bahasa doanya dengan begitu. Mendengar itu, Nabi Musa marah gitu. Kamu tahu sopan santun enggak gitu? Ini Tuhan, bukan manusia. Harusnya kamu harus sopan bahasamu. Lalu kemudian menangislah gembala itu, merasa sedih. Nah, ketika Nabi Musa meninggalkan gembala itu, ditegur oleh Allah ya, dengan mengatakan, Musa, keakraban dia denganku itulah yang aku cintai, karena keakraban rasa cinta
tidak bisa dibingkai dalam kata atau bahasa. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, berkholwat itu adalah tempat kita memproduksi hal begitu, profesi kita. Ibadah-ibadah kita itu bagaimana kemudian membuat ada al-uns billah, keakraban, kenyamanan, keintiman kita dengan Tuhan kita. Nah, kira-kira sholat kita sudah enggak ya, kita lakukan dengan rumah produksi seperti berkholwat ini, ada kehusukan dan lain sebagainya. Itu tanda kalau kita serius menjalani profesi kita. Jadi hanutuha al-khalwah, berbincang rahasia, penuh dengan keasikan, keakraban bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada orang yang melihat, sehingga tidak ada kepentingan kita untuk riya. Tetapi kalau sholat berjamaah, bisa jadi ada kepentingan agar kita dianggap sebagai orang yang serius dalam beribadah. Tapi dalam kesendirian kita, siapa yang melihat kita? Tidak ada. Maka tidak ada kepentingan kecuali kita berakrab ria dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tokoh ya, atau tempat produksi kita di dalam profesi kita, di dalam ibadah kita, itulah kholwat kita. Jadi menyendiri, ya, itulah ruang batin, tempat ibadah dijual dan dikelola. Jadi pabriknya, hanutuha, pabrik, ibaratnya pabrik dari ibadah itu adalah kholwat kita. Nah, di dalam tasawuf, kholwat itu berarti menyepi, menyendiri dari hiruk pikuk dunia untuk fokus serius hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kholwat bukan hanya fisik kita, tetapi juga aspek batinia, terutama ya, hati yang kosong dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah menyendiri di dalam tahajud kita, tapi pikiran kita ini penuh dengan pekerjaan duniawi kita, ya sama saja, bukan kholwat namanya. Jadi fisiknya iya, tapi batin kita juga iya. Kita tanggalkan hiruk pikuk dunia selama ini, fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahajud, tapi lupa ini sudah berapa rakaat ya. Itu karena pikirannya melayang kemana-mana, tidak fokus. Nah, jadi bukan hanya fisiknya yang berkholwat, tapi juga aspek batinnya kita. Sehingga hanya ada Allah di dalam ruang batin, ya, tempat kita berprofesi ibadah tadi itu. Nah, seperti toko tempat pedagang mengelola barang dagangannya, maka kholwat kita adalah tempat kita mengelola ibadah kita dengan penuh kekhusyuan. Oke, saya kira ini mudah dipahami ya, dengan ibarat perumpamaan seperti ini. Yang mudah-mudahan kita bisa menjadikan tahajud kita dalam kesendirian kita itu seperti tempat kita sedang apa? Mengerjakan profesi kita gitu. Atau dalam bahasa sekarang disebut dengan apa? Workshop ya, bengkel itu. Kita ngelas dengan penuh keseriusan, kita membuat sesuatu dengan serius, fokus di situ. Nah, kholwat kita dengan ibadah-ibadah tahajud kita dan sebagainya itu mestinya seperti itu ya. Nah, ini dengan penuh kekhusyukan gitu ya. Itu yang pertama. Jadi poin yang pertama, al ibadatu hirfatun wa hanutuha al khalwatu. Yang kedua, wa ra'su maliha at taqwa. Dan modal dasar dari profesi ibadah kita itu adalah ketakwaan. Apa itu takwa? Nah, tadi dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ya, itulah inti modal dasar dari ibadah kita, yaitu apa? Menjaga diri dari hal-hal yang dapat mendatangkan hukuman al-uqubah, baik berupa perbuatan maupun kelalaian. Ya. Jadi menjaga diri untuk tidak melakukan satu perbuatan yang itu bisa mendatangkan akibat buruk, atau tidak melakukan sesuatu lalai dari kewajiban kita, sehingga itu juga bisa mendatangkan keburukan, mendatangkan akibat buruk. Apa maknanya? Ya, makna dari takwa itu adalah siyanatun nafas, menjaga diri.
saya sering menyebut sebagai apa? Kewaspadaan yang super duper gitu ya. Kita selalu berhati-hati, waspada agar senantiasa bisa menetapi ketaatan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya. Ya, kewaspadaan yang super agar kita bisa menjaga diri untuk tidak terjatuh di dalam kemaksiatan kepadanya. Nah, itulah inti dari ketakwaan dan itu modal dasar dari profesi ibadah kita. Nah, Imam Nawawi Al-Bantani menegaskan bahwa takwa berarti menjaga diri dari segala hal yang bisa mendatangkan hukuman Allah. Baik itu perbuatan aktif, fi'lun, seperti kemaksiatan, dosa, atau tindakan yang melanggar syariat, bisa juga berupa kelalaian, yaitu tark, meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, puasa, ya ibadah-ibadah mahdo, atau kewajiban sosial kita. Ya. Jelas-jelas diberi amanah, kekuasaan, tapi justru kita tinggalkan untuk kepentingan ego dirinya. Nah, ini jelas kelalaian, meninggalkan kewajiban. Nah, ini itu termasuk apa? Hal-hal yang bisa mendatangkan akibat ya, perbuatan, ya, menyebabkan datangnya apa? Hukuman dari Allah, azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ra'sul malil ibadati at-taqwa. Jadi modal dasar dari ibadah adalah ketakwaan. Ya. Takwa itu modal ibadah di dalam modal utama dalam ibadah. Tanpa takwa, ibadah kita akan kehilangan ruh. Ya, ibaratnya kalau kita ingin berdagang, tapi kita nggak punya modal, kira-kira bisa jalan nggak? Hanya modal ngomong doang, omon-omon. Ya. Kira-kira bisa jalan nggak? Paling orang lain akan mengatakan, alah nggak terus ngomong toh. Punya ini, punya itu, ternyata ya ngomong toh. Punya orang lain itu dijual ternyata. Dia nggak punya modal kecuali modal omongan. Ya omongan juga modal sebenarnya ya. Ya orang sekarang mengatakan apa? Storytelling itu modal. Ya tentu banyak modal. Tapi kan nggak hanya itu toh. Ya, modal utama tentu tidak omon-omon, begitu. Tetapi ada harta yang kita miliki sebagai kapital dasar dari profesi kita. Gitu ya. Nah sama halnya dengan begitu, ibadah juga punya modal dasar, yaitu berupa ketakwaan. Kalau kita beribadah tapi kita tidak punya kemampuan untuk menjaga diri dari segala kemaksiatan, ya ibadah kita akan menjadi kosong begitu. Ya, kosong. Selalu hati kita itu menjadi tidak tenang. Ruh kita itu tidak nyaman karena di balik ibadah-ibadah kita juga berbuat penuh kemaksiatan. Nah ini. Ya, jadi modal dasarnya adalah takwa. Tanpa takwa ibadah kita kehilangan ruh. Takwa berarti menjaga diri dari larangan Allah dan melaksanakan perintahnya dengan penuh kesadaran. Di dalam tasawuf, takwa itulah filter batin kita. Saringan batinnya kita itu ya takwa kita. Sehingga membuat amal kita itu murni, tidak tercampur dengan hal-hal yang bisa merusak ibadah kita. Ya, kotoran-kotoran yang bisa merusak ibadah kita seperti apa? Riya, ujub, sum'ah, pamrih duniawi dan lain sebagainya. Maka takwa inilah yang nyaring gitu. Ibaratnya kalau itu filter saringan ya, ayakan begitu. Ya, maka yang kotor-kotor itu keluar sehingga yang tersaring hanya emas murni. Nah, gitu. Ya. Nah, ibadah kita itu harus disaring dengan ketakwaan kita. Proses kita menjaga diri kita dari segala kemaksiatan agar betul-betul ibadah kita menjadi emas murni tadi itu yang kita dapatkan. Nah, sebagaimana pedagang tentu tidak bisa berdagang tanpa modal, maka seorang hamba tidak juga bisa beribadah dengan benar tanpa adanya ketakwaan. Maka takwa ini menjadi penting sekali. Sampai khutbah Jumat itu khotib ketika khutbah tidak mengingatkan tentang ketakwaan, maka khutbahnya batal. Ya, saking pentingnya. Ya. Ya. Bahkan cukup khutbah Jumat itu dengan pujian kepada Allah lalu menganjurkan takwa. Tidak ada isinya sudah cukup. Gitu. Dan ada juga masjid begitu kan, ketika khotibnya nggak datang, maka takmirnya kemudian tampil di atas mimbar, dia mengganti khutbah, isinya hanya
pujian kepada Allah, lalu kemudian menganjurkan takwa, selesai. Doa, selesai. Tadi khutbah apa kok rano isinya? Ya isinya itu adalah anjuran takwa. Ya itu. Jadi syarat khutbah Jumat itu diantaranya adalah ajakan takwa. Ittaqullah, baik itu dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Ittaqullah haqqa tuqati, nyinggung ayat, ingatkan takwa. Pasti. Maka kalau lihat nanti kalau ada khotib Jumat kok lupa mengajak takwa, wah suruh ngulangi. Karena khutbahnya nggak benar gitu ya. Kurang syaratnya. Jadi ini ketakwaan. Jadi takwa itu filter batin. Itulah modal dasar dari profesi utama kita ya sebagai seorang abid ya ibadah. Lalu poin yang ketiga Bapak Ibu, waribahuha al-jannah. Setiap perdagangan pasti dong yang kita inginkan adalah laba, keuntungan. Maka keuntungan dari perniagaan kita ini adalah al-jannah, surga. Ya, yang disebut oleh Imam Nawawi sebagai darus sawab, rumah pahala. Ya, saya lupa ini hadis atau asar ya menyebut ya al-jannatu darul mu'minin. Ya. Ya. Darul mu'minin al-jannah. Surga itu adalah rumahnya orang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin yang betul-betul ikhlas, ibadahnya baik, yang nanti dia akan memasuki rumah ini. Di mana rumah ini isinya adalah sawab, isinya adalah ganjaran pahala. Bapak Ibu, kita semua ini kan sebenarnya sudah punya kunci surga toh. Betul Bapak Ibu ya? Betul. Apa kunci surga? La ilaha illallah. Kunci surga. Maka harusnya kita percaya diri kalau kita itu akan masuk rumah itu begitu. Karena kita sudah punya kuncinya. Seperti layaknya kita kalau sudah punya kunci rumah itu kan kita pede begitu ya. Kemana-mana kita pede karena kita punya rumah yang sudah kita pegang kuncinya. Betul Bapak Ibu ya? Miftahul jannah. La ilaha illallah miftahul jannah. Dan kita kan nggak punya kunci neraka toh. Ada di antara Bapak Ibu yang punya kunci neraka? Nggak ada yang punya kan? Tetapi mengapa kok banyak sekali justru kita ini lebih mudah masuk neraka daripada masuki surga. Padahal kita jelas-jelas sudah punya kunci surga. Ya. Ini kan apa dalam bahasa yang lain itu kan konyol sebenarnya ya. Kita ini punya rumah, sudah tahu punya rumah, punya kuncinya. Kok kita justru lebih senang memasuki rumah yang dimana kita tidak punya kuncinya? Kan mengherankan toh? Ya toh? Kan mengherankan. Kok bisa begitu ya? Nah, mari coba kita jadikan satu refleksi. Ya. Kok kita justru malah masuk rumah yang kita nggak punya kuncinya? Dan kita nggak tutup rumah siapa? Yang jelas-jelas Allah mengatakan, rumahmu itu adalah surga. Darul mu'minin al-jannah. Ya. Al-jannah, darul mu'minin, rumahnya orang mukmin itu adalah surga. Dan engkau sudah dibekali kuncinya. Tapi kenapa kok engkau masih lebih senang memasuki rumah di mana engkau nggak punya kuncinya? Nah, ini yang menjadi perenungan gitu ya. Jadi Imam Nawawi menyebut ya surga itu sebagai darus sawab, rumah pahala. Maka apapun yang ada di dalamnya itu adalah pahala sebagai akibat yang Allah berikan untuk kita karena ibadah-ibadah kita. Dan itulah keuntungan yang kita raih di dalam perniagaan kita bersama Allah, yaitu ibadah-ibadah kita. Jadi surga di sini tentu tidak surga sekedar surga nanti di akhirat ya, tetapi juga bisa berupa surga di dunia. Ya. Jadi bisa nggak di dunia kita ini sudah menjadi surga bagi kita? Bisa. Ya. Ibnu Taimiyah pernah punya satu ungkapan yang dikutip oleh muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau yang berjudul Madarijus Salikin. Beliau mengatakan begini, ya, Ibnu Taimiyah. Ya. Man, ya, barang siapa
yang tidak pernah merasakan surga dunia, lam yadzuq jannatad dunya, lam yadkhuluha fil akhirah. Ya. Siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia, maka kemungkinannya dia tidak akan pernah memasuki surga di akhirat nanti. Ya. Jadi bagi orang yang soleh, alim, ya, itu sudah bisa merasakan surga dunia. Ya. Sebelum dia benar-benar memasuki surga di akhirat nanti. Nah, apa surga dunia itu? Al-uns billah diantaranya. Kedekatan kita, rasa intim, nyaman, ya, bersama Allah, di dalam kesendirian kita bersama Allah. Itulah surga dunia. Ada ketenangan di situ, ada kenyamanan. Apapun gonjang-ganjingnya dunia itu, kita tidak memiliki rasa khawatir dan rasa takut. Karena kita memiliki Allah, ada roja, ada optimisme, ada kedekatan dan kenyamanan kita. Halo Bapak Ibu, itulah surga dunia. Ya. Maka orang yang memasuki surga dunia itu selalu yang terungkap dalam pikiran dan ucapannya itu hanya pujian kepada Allah. As-sana, tahmid, tasbih. Seperti kiai di Jawa Tengah, ya, saya lupa namanya, itu seringkali disebut dengan Kiai Hamdalah. Ceritanya Yai Zulfa siapa yang salah satu wakil ketua PBNU itu, yang sering tandon duet dengan Menteri Pendidikan Pak Prof Mukti gitu ya, sering ditandonkan ketika ceramah itu. Ya, beliau menceritakan tentang kiai di Jawa Tengah yang seringkali disebut dengan Kiai Hamdalah. Karena apapun yang dia lihat, sedih, senang, selalu terucap dari lisannya Alhamdulillah. Zikirnya itu, favoritnya itu Alhamdulillah. Apapun. Ya, walaupun yang menyedihkan, dia tetap zikirnya itu Alhamdulillah. Suatu ketika diceritakan, beliau bersama para kiai yang lain ini sedang muhibah perjalanan. Melewati sungai. Di kampung itu kan biasa ya, sungai itu dipakai untuk mandi begitu ya. Laki perempuan mandi di situ, sehingga seringkali disebut dengan kali bokong begitu ya. Karena orang mandi di situ. Ketika melewati itu mobilnya, semua kiai mengatakan astagfirullahaladzim. Tapi kiai itu justru mengatakan Alhamdulillah. Ya, yang lain kaget. Loh, Yai, itu kan kemaksiatan. Lihat begitu kok Alhamdulillah. Begitu. Dengan santai kiai mengatakan, Alhamdulillah, anak istri saya nggak mandi di sana. Alhamdulillah, punya rumah yang tertutup kamar mandinya, sehingga nggak perlu mandi seperti itu. Selalu melihat aspek positif dari setiap kejadian, sehingga zikirnya adalah Alhamdulillah. Gonjang-ganjingnya zaman perubahan, yang itu bagi banyak orang mungkin menyedihkan, tapi dia selalu bisa melihat aspek positif. Maka dia mengucapkan Alhamdulillah. Ini kenyamanan, al-uns. Itulah surga dunia. Halo Bapak Ibu. Ya, mari kita praktekkan ya. Alhamdulillah, bisa melihat begini. Bahaya, nggak begitu ya. Oke. Jadi itulah surga dunia, gitu ya. Kedekatan dengan Allah. Dalam tasawuf keuntungan ibadah bukan sekedar pahala, tetapi ada al-uns billah, keintiman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah jannatud dunya, surga dunia. Nah, surga di sini adalah simbol hasil akhir dari perdagangan spiritual kita. Ya, walaupun ada pula orang yang ya kita beribadah itu bukan untuk kepentingan ingin mendapatkan surga, tetapi tidak ada salahnya. Ya, tentu tingkatan tertinggi kata Ibnu Sina itu ya kita beribadah itu karena cinta kita kepada Allah. Benar, tidak salah. Tapi mereka yang menginginkan surga ya dari profesi ibadahnya itu juga nggak salah. Ya, itu juga nggak salah. Ya. Nah, ada nggak sesungguhnya yang lebih tinggi dari surga, Bapak Ibu? Ya, ada. Ada. Apa itu? Nah, apa itu? Ridho Allah. Ya, di dalam hadis Nabi itu ridhonya Allah.
Cintanya Allah kepada kita itulah lebih tinggi. Dalam satu hadis Nabi meriwayatkan bahwa penduduk surga itu ada dialog. Allah bertanya kepada mereka, sudahkah kalian nyaman di sini? Gitu ya. Kata Allah, sungguh kami nyaman ya Allah di surgamu ini. Gitu. Maukah kalian aku beri sesuatu yang lebih dari ini? Kaget itu penduduk surga. Masa ada ya Tuhan yang lebih tinggi dari surgamu ini? Ada, kata Allah. Ada. Apa itu ya Allah? Ridhoku. Maka ada yang lebih tinggi dari surga. Ridho. Dan ini yang kemudian ditafsirkan bahwa kita beribadah itu karena ingin mendapatkan cintanya Allah kepada kita. Mahabbatullah. Ya, cinta Allah kepada kita, yang di situ kemudian ridhonya Allah mengalir kepada kita. Dan itu yang kemudian diajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita termasuk ibadah-ibadah kita tidak lain kecuali karena kita ingin mendapatkan ridhonya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat Allah itu ridho kepada kita. Ya, wa arda rabbal. Maka di dalam nasihat yang ke-19 kalau nggak salah ya, masih ingat nggak tuh? Yahya bin Mu'adz Ar-Razi menunjukkan ada 3 karakteristik orang yang beruntung. Ya. Tanda kalau kita beruntung. Ya. Di nasihat yang ke-19. Yang pertama adalah apa? Masih ingat nggak waktu itu? Ya. Apa ya? Ya saya ingat yang terakhir. Wa arda rabbahu. Yaitu orang yang mampu membuat Tuhannya itu ridho kepadanya. Artinya apapun yang kita lakukan itu membuat Allah ridho dengan kita. Dan itu tidak perlu menjadi pahlawan terlebih dahulu untuk Allah kemudian membuat ridho. Allah ridho kepada kita. Nah, jadi akhir perdagangan spiritual kita itu ya keuntungannya ya surga itu. Maka tidak masalah kita ingin mendapatkan surga. Tapi kalau ingin lebih dari itu, maka ada yang lebih dari surga, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah keuntungan abadi, gitu ya, bagi mereka yang menekuni ibadah dengan khalwat, taqwa, dan istiqomah. Nah ini. Nah, ini kesimpulannya. Jadi dari nasihat ini ada beberapa aspek yang perlu kita lihat. Ya, ibadah. Ya, makna tasawufnya itu seperti profesi kita, gitu ya. Di mana itu memberikan dampak rohaniah dalam hidup kita, jadikan itu sebagai jalan hidup bagi kita. Ya, kita jalani dengan penuh keseriusan. Ya, pokoknya tempat produksi dari profesi kita itu adalah khalwat kita, menjadi ruang batin di mana kita mengelola ibadah kita. Ya, modal dasarnya adalah takwa. Itu yang menjadi roh dan pondasi utama ibadah-ibadah kita. Dan keuntungan dari itu adalah jannah. Hasil akhirnya, output outcome yang kita dapatkan dari ibadah kita adalah kebahagiaan abadi. Dan itu tidak perlu menunggu nanti setelah kita masuk dunia akhirat kita. Tidak. Ternyata juga di dunia saat ini kita bisa mendapatkan keuntungan langsungnya, yaitu al-uns billah, kenyamanan, ya, kedekatan, keintiman bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makalah ini mengajarkan kepada kita apa? Sekali lagi, kesimpulan, ibadah bukan sekedar kewajiban ritual, melainkan profesi spiritual yang utama yang harus kita tekuni dengan serius. Ya, seorang salik, seorang yang sedang berjalan menuju Tuhan, dan memang demikianlah kita adanya. Kita datang dan kita pergi kembali menuju Allah. Nah, kita memiliki tempat kita berproduksi dari profesi kita, yaitu khalwat kita, untuk menjaga fokus dari ibadah kita. Ya, di mana modal takwa itu kita lakukan, kita sediakan untuk menjaga kemurnian amal dan ibadah kita, sehingga pada akhirnya kita akan memperoleh keuntungan berupa surga dan ridha Allah
baik surga ukhrawi maupun surga batin yang sudah bisa kita rasakan berupa kedekatan dengan Allah di dalam kehidupan duniawi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ya kepada kita semua melalui pemahaman yang Allah mudahkan di dalam proses belajar kita ini. Ya, tentu tidak, keberkahan itu tidak berhenti pada pemahaman. Tapi bagaimana pemahaman itu lalu kemudian kita turunkan menjadi sikap mental kita turunkan lagi menjadi amal perbuatan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira demikian. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilaf. Aku qouli hadza wastaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.